Selamat sore rekan-rekan. Kalau 4 bulan lalu saya sudah melakukan review atas Yamaha R1. Di depan saya saat ini berdiri gagah Yamaha R1M. Sekilas bagi mata awam tidak ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kedua seri ini, tapi sebenarnya selain perbedaan pada price tag atau harga, ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan di antara dua seri ini. R1M tentu dirancang untuk kepentingan track, memiliki beberapa keunggulan atau perbedaan dibandingkan Yamaha. Perbedaan yang terbesar salah satunya adalah pengenaan suspensi Ohlin elektronik ukuran 43 mm, sementara pada Yamaha R1 masih menggunakan KYB. Ini bisa kita lihat penggunaan electronic suspension yang mengatur damping mengikuti settingan yang sudah ditentukan. Begitu pula pada suspensi belakang atau rear suspension yang sudah menggunakan Öhlins dengan reservoir. Perbedaan terpenting kedua dari Yamaha R1M adalah pada electronics. Electronics pada R1M lebih maju, IMU, kemudian fungsi feature-nya juga lebih maju yang memungkinkan pengendalian dan pelepasan tenaga yang lebih maksimal. Karena dirancang sebagai track oriented motorbike, Yamaha R1M memiliki bobot yang lebih ringan untuk subframe dibandingkan R1. Material magnesium dipilih, begitu pula untuk velg standar. Pada motor ini velg sudah tidak standar. Ini menyebabkan mestinya bobot secara umum menjadi lebih ringan, tapi karena ada penambahan pada feature elektronik dan suspensi, Yamaha R1M justru memiliki bobot total yang lebih berat dibanding Yamaha R1. Di luar ketiga hal itu, bisa dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. R1M dijual lebih mahal, namun ternyata justru lebih laku di Indonesia, karena sampai saat ini sudah ada kurang lebih 5 unit yang terjual, sementara untuk R1 baru ada 3. Paduan fairing yang berbahan karbon bukan hanya saja membuat bobot fairing menjadi sekitar 2 pounds atau hampir 1 kg lebih ringan dibanding fairing R1, namun juga memberikan kesan sporty yang betul-betul berbeda. Kesan saya saat menaiki R1M ini, posisi seat terasa lebih tinggi dibandingkan Yamaha R1. Tapi di luar itu, dari segi dimensi tidak ada perubahan lain di antara keduanya. Dimensi yang cukup besar untuk intake air rem memastikan bahwa R1 pada putaran atas tidak mengalami kekurangan pasokan udara yang diperlukan untuk pembakaran. Tangki R1M menggunakan bahan aluminium, berbeda dengan tangki R1 yang hanya menggunakan steel atau baja. Ini kebayang kalau jatuh dan kegores lumayan nih. Dashboard masih sama mewahnya. Menurut saya salah satu the best performance, the best look untuk dashboard. Kita bisa memilih mode dari dial di sebelah kiri. Mode ini menentukan settingan untuk power, traction control. Menu juga bisa dipilih melalui jok dial dari sebelah kanan. Dan pada saat kita melakukan pengereman,
dashboard akan memberikan informasi berapa persen pengereman gitu kita lakukan. Bisa dilihat di sebelah kanan, kita sedang menarik rem depan dan kemudian indikator menunjukkan. Begitu pula pada saat kita berakselerasi maupun berdeselerasi, terlihat pada informasi ini tekanan yang diterima pada suspensi depan dan suspensi belakang. Yamaha R1M yang sedang berdiri di depan rekan-rekan ini sudah diperlengkapi oleh knalpot Austin Racing full system dari bahan titanium, dan saya merasakan sendiri ada perubahan yang signifikan pada karakter tenaga dan suara dari R1 jika dibandingkan dengan knalpot standar. Windshield oleh One Tree Motoshop selaku pemilik dari unit R1M ini sudah menggunakan zero gravity diganti dari windshield standar, dan saya kira ini keputusan yang sangat tepat karena area kokpit atau dashboard dari R1M ini cukup sempit, jadi pada saat kita takin cenderung perlindungan angin itu sangat terbatas. Pada saat dashboard kita matikan bisa dilihat satu signature yang menarik dari Öhlins. R1 Suspension by Öhlins. Sekarang mari kita dengarkan bagaimana Austin Racing melepaskan udara hasil pembakaran. Demikian teman-teman, sedikit walkthrough untuk Yamaha R1M. Semoga ini membantu memberikan informasi lebih tentang motor yang luar biasa ini. Selamat sore.